Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qorisatul Arikah dengan NIM 2303403031011, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Jember. Adanya video ini saya buat dikarenakan ingin memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah Perancang Peraturan Perundang-undangan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Khairul Nail SHMH. Baik, teman-teman, di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait kebijakan pemerintah tentang pajak. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau Undang-Undang HPP. Khususnya ketentuan mengenai kenaikan tarif pajak pertambahan nilai dari 10% menjadi 11% dan membuka peluang kenaikan hingga 12%. Ketentuan yang dipersoalkan dalam Undang-Undang HPP ini diatur bahwa tarif PPN naik dari 10% menjadi 11%. Hal itu berlaku sejak tanggal 1 April tahun 2022. Dan pemerintah dapat menaikkan tarif PPN hingga maksimal 12%. Dampak buruk kebijakan pajak bagi rakyat ialah yang pertama, meningkatkan beban hidup masyarakat. PPN merupakan pajak tidak langsung yang dibayar oleh seluruh lapisan masyarakat dan juga dikenakan pada barang dan jasa konsumsi sehari-hari. Nah, akibat kenaikan PPN ini, harga barang kebutuhan meningkat, daya beli masyarakat menurun, dan juga kelompok masyarakat penghasilan rendah paling terdampak. Dampak buruk yang kedua ialah bersifat tidak adil. PPN ini bersifat regresif dikarenakan persentase pajak sama bagi semua orang, tidak mempertimbangkan kemampuan ekonomi wajib pajak. Artinya semua orang termasuk orang miskin membayar pajak dengan proporsi lebih besar dari penghasilan dibandingkan orang kaya. Dan bertentangan dengan prinsip keadilan pajak. Dan yang ketiga ialah memperlambat pemulihan ekonomi. Kenaikan PPN di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil, tingkat pengangguran dan kemiskinan yang masih tinggi. Hal tersebut berpotensi menurunkan konsumsi masyarakat, menghambat pertumbuhan UMKM, dan memperlambat pemulihan ekonomi nasional. Nah, saya sendiri kontra terhadap undang-undang pajak tersebut, dikarenakan yang pertama itu bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kebijakan ini dinilai bertentangan dengan pasal 23A Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pajak itu harusnya bersifat adil dan diatur dengan Undang-Undang pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Hak atas perlakuan yang adil, kenaikan PPN tanpa perlindungan maksimal bagi kelompok rentan, tidak mencerminkan asas keadilan, mengabaikan kemampuan ekonomi masyarakat. Nah, yang kedua, tidak sejalan dengan prinsip ability to pay. Dalam teori perpajakan, pajak harus didasarkan pada kemampuan membayar. Namun PPN ini dibebankan sama rata, tidak memperhatikan perbedaan penghasilan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut lebih mengutamakan penerimaan negara dan mengorbankan keadilan sosial. Nah, dan yang terakhir, negara itu gagal melindungi rakyat kecil sebagai negara kesejahteraan.
Pemerintah wajib melindungi rakyat dari beban ekonomi berlebihan. Nah, pajak seharusnya digunakan sebagai alat pemerataan. Nah, kenaikan PPN ini justru memperlebar kesenjangan sosial, membebani rakyat kecil dibandingkan kelompok penghasilan tinggi. Nah, selanjutnya risiko pelanggaran hak ekonomi dan sosial. Nah, kenaikan PPN berpotensi berdampak pada hak atas standar hidup layak dan hak atas pangan dan kebutuhan dasar. Nah, jika pajak membuat rakyat itu sulit memenuhi kebutuhan dasar, terjebak dalam kemiskinan struktural, maka kebijakan tersebut dapat dinilai bertentangan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Nah, dan juga tidak selaras dengan kewajiban negara dalam memenuhi hak ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, selanjutnya kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan dapat dikritik dari sudut pandang keadilan sosial dan tanggung jawab negara terhadap rakyat. Nah, PPN merupakan pajak atas konsumsi yang secara langsung dibebankan kepada masyarakat sebagai konsumen akhir. Nah, ketika tarif PPN itu dinaikkan, kenaikan tersebut secara otomatis mendorong naiknya harga barang dan jasa, termasuk kebutuhan pokok yang dikonsumsi sehari-hari. Kondisi ini membuat masyarakat berpenghasilan rendah semakin terbebani karena sebagian besar pendapatan mereka habis untuk konsumsi, sehingga kenaikan pajak sekecil apapun berdampak signifikan terhadap kelangsungan hidup mereka. Nah, selain itu, kebijakan kenaikan PPN menunjukkan kecenderungan negara lebih mengutamakan kepentingan penerimaan fiskal dibandingkan perlindungan terhadap kelompok rentan. Nah, pajak yang bersifat umum dan regresif seperti PPN tidak mempertimbangkan perbedaan kemampuan ekonomi warga negara. Nah, akibatnya apa? Nah, rakyat kecil itu menanggung beban pajak yang secara proporsional lebih besar dibandingkan kelompok kaya. Nah, hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam perpajakan yang seharusnya menempatkan kemampuan membayar sebagai dasar utama pemungutan pajak. Nah, dari perspektif negara kesejahteraan, kebijakan pajak seharusnya digunakan sebagai alat untuk mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, kenaikan PPN ini justru berpotensi memperlebar jurang ketimpangan karena beban ekonomi dialihkan kepada masyarakat luas. Sementara potensi pajak dan skor kekayaan dan keuntungan besar belum dimaksimalkan secara adil. Dalam konteks ini, negara terlihat gagal menjalankan fungsi protektifnya dan cenderung memindahkan risiko ekonomi kepada rakyat. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.